Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai moms, hai teman-teman semuanya. Kembali lagi di my YouTube channel. Di video kali ini berbeda dengan video-video aku sebelumnya ya. Karena video kali ini tuh aku nggak mau berbagi tentang kegiatan aku sehari-hari sebagai ibu rumah tangga. Tapi video kali ini tuh aku cuma mau cerita tentang pertama kali aku nge-YouTube sampai akhirnya aku mendapatkan surat cinta dari Google AdSense. Oke, langsung kita mulai aja ya moms. Jadi pertama kali aku punya aplikasi YouTube itu pada tanggal 9 Juli 2015. Tapi aku tuh download aplikasi YouTube cuma buat nonton video aja ya. Soalnya aku tuh suka banget nontonin DIY, makeover, terus kegiatan-kegiatan di rumah, terus nonton sinetron aja aku di YouTube ya moms, karena aku tuh orangnya jarang banget nonton TV. Tapi aku tuh belum ada niatan ya buat jadi YouTuber, dan aku juga belum ada niatan buat upload video ke YouTube. Habis itu selang beberapa tahun kemudian aku pertama kali upload video di YouTube itu waktu tanggal 29 Juni 2019, dan itu tuh cuma tentang kucing aku yang melahirkan ya moms. Dan setelah itu aku udah gak pernah ngupload video di YouTube lagi, dan aku juga pada saat itu sih belum ada niatan juga ya buat jadi YouTuber, karena aku sering banget nonton YouTube, dan waktu itu juga aku menemukan seorang ibu rumah tangga yang jadi YouTuber. Jadi dia tuh upload videonya cuma tentang keseharian dia di rumah aja ya moms, kayak masak-masak, beres-beres, ngurus anak. Terus aku jadi mikir, kenapa aku nggak nyoba aja ya jadi YouTuber, lagian kan yang diupload ke YouTube juga nggak harus susah-susah ya. Jadi aku tuh bisa upload sesuai dengan hobi aku aja dan tentang keseharian aku sehari-hari. Habis itu aku langsung cari tahu nih, gimana sih caranya biar jadi YouTuber pemula itu. Terus aku nyari di YouTube dan aku menemukan satu channel namanya Hoirunisa ya kalau nggak salah. Dia itu bener-bener ngasih tips gimana caranya biar jadi YouTuber pemula menggunakan handphone dan alat-alat seadanya. Jadi dari situ aku mulai belajar cara ngedit video, terus habis itu cara upload video di YouTube, terus habis itu cara ngisi deskripsi dan lain-lain. Dan aku akhirnya upload video aku yang kedua di YouTube itu pada tanggal 7 Agustus 2020. Itu tentang makeover dapur kontrakan aku. Soalnya kan aku suka banget sama makeover ya moms. Jadi aku tuh berniat ya udahlah aku bikin channelnya tentang kegiatan aku sehari-hari aja, kayak makeover, DIY. Terus aku nyoba makeover dapur aku yang benar-benar masih original banget ya moms, karena kan dari pertama aku ngontrak di sini tuh aku belum pernah makeover nih, dan aku tuh kan sukanya warna hijau ya. Jadi aku tuh apa aku bikin channel YouTube tentang kontrakan hijau aja ya. Tapi video-video yang aku upload pertama kali di YouTube itu hasilnya masih benar-benar kurang bagus ya moms, karena kan di dapur aku itu pencahayaannya kurang, terus lampunya juga nggak terlalu terang, terus aku belum punya ring light, aku belum punya tripod. Sebenarnya aku punya tripod, tapi itu tuh tripodnya yang udah lama banget, terus udah agak rusak gitu ya moms. Jadi kalau HP kita ditaruh ke situ agak goyang-goyang. Habis itu aku punya anabul juga, dan mereka itu suka gangguin gitu ya mom, jadi tripodnya tuh digoyang-goyangin sama mereka. Terus aku juga pakai kamera HP, dan aku pakai kamera HP depan, jadi aku tidak bisa memanfaatkan flash yang ada di HP. Oh ya moms, waktu aku upload video yang kedua itu subscriber aku masih 5 orang ya. Bayangin aja, masih 5 orang moms, dan aku harus bener-bener semangat buat mengejar target. Tapi karena aku udah konsisten untuk jadi YouTuber, jadi walaupun subscriber aku masih 5 orang, aku harus tetap semangat ya moms. Jadi waktu itu aku upload video itu seminggu itu 2 kali ya, dan itu juga subscribernya nambahnya cuma sedikit demi sedikit. Dan aku tuh nyari tahu gimana sih caranya biar subscribernya itu cepet gitu. Jadi aku tuh masuk ke dalam grup di Facebook, itu tuh support gitu ya kalau nggak salah. Tapi ternyata itu tuh nggak pengaruh ya moms, karena memang sih subscribernya nambah, tapi nggak lama kemudian subscribernya itu berkurang lagi. Dan setelah aku lihat-lihat lagi, terus aku nonton di YouTube juga, ternyata support itu nggak aman ya moms, dan takutnya nanti malah channel kita itu nggak bisa dimonetisasi kalau kita
nyari subscribernya dengan cara seperti itu. Jadi setelah itu aku tuh nggak pernah lagi support sub, dan aku tuh hanya menunggu orang-orang yang benar-benar menyukai. Setelah aku upload 45 video, alhamdulillah waktu tanggal 2 Desember 2020 aku itu udah mencapai target 1000 subscriber dan 4000 jam tayang. Tapi sebenarnya sih kalau yang 1000 subscriber itu dari bulan November aku udah mencapai ya moms. Yang paling sulit itu untuk mencapai 4000 jam tayangnya. Dan setelah aku berhasil mencapai target itu, aku langsung daftar untuk dimonetisasi ya moms waktu jam 17.30. Di sini tuh ada 3 langkah ya moms. Langkah yang pertama itu aku berhasil, terus aku lanjut ke langkah yang kedua. Langkah yang kedua ini tuh untuk daftar ke Google AdSense. Dan langkah yang kedua ini tuh kita harus nunggu beberapa jam ya moms, bahkan ada yang beberapa hari. Tapi alhamdulillah aku itu berhasil pada subuh-subuh ya moms. Jadi jam 3:30 itu aku berhasil di langkah yang kedua. Habis itu aku langsung lanjut ke langkah yang ketiga. Kalau di langkah yang ketiga ini tuh proses untuk meninjau YouTube kita ya moms. Dan lagi-lagi kita tuh harus nunggu berjam-jam, bahkan ada yang berhari-hari. Tapi alhamdulillah aku tuh berhasil di langkah yang ketiga itu keesokan harinya ya moms, yaitu jam 15:46. Jadi kalau dihitung-hitung dari langkah pertama sampai langkah yang ketiga ini aku itu menghabiskan waktu 24 jam. Setelah ketiga langkah di atas berhasil, aku langsung aktifin monetisasi di semua video aku ya moms. Itu tuh tujuannya biar semua video yang udah aku upload itu ada iklannya, karena kita itu dibayar dari iklan yang ditonton ya moms. Terus setelah itu, setelah semuanya aku aktifin iklannya, ternyata kita itu harus mencapai $10 pertama ya moms, biar kita bisa request pin Google AdSense. Dan alhamdulillah setelah menunggu beberapa hari, waktu tanggal 15 Desember 2020 itu akhirnya aku mencapai $10 pertama ya moms. Dan aku langsung verifikasi alamat sesuai dengan KTP. Tapi aku verifikasi alamatnya bukan dengan KTP aku ya moms, karena KTP aku itu fotonya terlalu terang. Jadi aku itu memakai KTP-nya Pak suami. Dan alhamdulillah setelah didaftarin dan diverifikasi itu langsung berhasil ya moms. Tapi ternyata setelah kita verifikasi alamat itu kita juga harus menunggu selama 2-4 minggu ya moms kalau di tulisannya. Tapi karena ini lagi masa pandemi, jadi kita harus menunggu lebih lama lagi. Kalau aku tonton di YouTube sih biasanya orang menunggu sampai 2 bulan atau sampai 3 bulanan gitu ya moms. Dan setelah itu setelah aku udah menunggu selama 1 bulan, itu tuh pin Google AdSense-nya itu nggak datang-datang gitu moms. Dan aku udah mulai khawatir ya, kok belum datang. Tapi karena masih 1 bulan, jadi aku masih santai ya moms. Terus habis itu, karena udah menunggu 2 bulan dan pinnya belum datang-datang juga, akhirnya aku request pin untuk yang kedua kalinya ya moms. Dan setelah 2 bulan lebih masih belum datang juga. Dan aku tuh nyuruh Pak suami untuk datang ke kantor pos terdekat ya moms. Tapi ternyata kantor pos yang di dekat tempat tinggal aku itu dia itu nggak ngirim paket ke alamat kita moms. Jadi dia itu hanya menerima paket yang akan kita kirim aja. Terus dari kantor pos yang terdekat itu menyarankan aku sama Pak suami itu untuk datang ke kantor pos pusat. Tapi karena aku belum sempat untuk ke sana, jadi aku masih menunggu beberapa hari. Aku pikir sih mungkin nanti bakalan datang kali ya. Tapi karena udah hampir 3 bulan pin itu belum datang juga, jadi akhirnya aku sama Pak suami tadi pagi memutuskan untuk datang ke kantor pos pusat. Dan waktu nyampe di kantor pos pusat itu, aku sama Pak suami itu langsung bertanya kepada security-nya ya moms, kita itu mau ngambil dokumen dari pin Google AdSense. Terus dia nanya, ada resinya nggak? Terus kita bilang kalau itu tuh nggak ada resinya. Kita itu langsung diarahin ke pengiriman barang. Terus kita langsung ke arah sana. Ternyata tuh di sana banyak banget orangnya ya moms. Terus kita menemui salah satu karyawan yang ada di sana. Terus dari karyawan itu kita langsung diarahin ke orang yang memang megang semua pin Google AdSense.
setelah kita ketemu sama orang yang megang pin Google AdSense itu, dia nyari sama dia nanya atas nama siapa, terus kita bilang kan atas nama Diki Sunjaya. Dan waktu dicari sama dia, akhirnya langsung ketemu ya moms. Dan itu tuh pin Google AdSense-nya ada 2 karena aku itu udah requestnya 2 kali. Tapi walaupun dokumen yang kita terima itu ada 2, ini isinya sama aja ya moms. Jadi nanti yang aku buka itu cuma 1 dan yang satunya lagi itu buat disimpan aja. Oh ya moms, kayaknya cukup sampai di sini aja ya video aku kali ini. Dan mengenai gaji aku belum bisa cerita sekarang ya moms. Nanti aku bakalan bikin videonya terpisah aja. Karena sampai di detik ini sih, sampai di hari ini sih, aku udah mencapai $100 lebih ya moms. Mudah-mudahan nanti waktu gajian akhir bulan udah mencapai $150 ya moms. Amin. Terima kasih ya moms udah nonton video aku hari ini. Semoga video aku bisa bermanfaat buat moms dan teman-teman semua. Dan bagi yang belum subscribe, aku mohon di subscribe ya. Terus di like, comment, and share ke seluruh media sosial yang moms dan teman-teman punya. Dan kalau ada kritik ataupun saran, jangan sungkan-sungkan ya moms untuk komentar di bawah. Terima kasih moms. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.